Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ditya Warman dari kelas 12 IPA 4, nomor absen 02. Di sini saya akan menjelaskan materi sifat koligatif larutan. Penjelasan konsep larutan. Larutan adalah campuran antara dua atau lebih zat pelarut dan zat pelarut. Lalu larutan punya sifat yang unik dan khas loh. Sifat itu dinamakan sifat koligatif larutan. Nah, konsep dari sini kita pasti pernah membuat teh manis. Nah, saat air panas sudah dituang ke gelas berisi teh celup dan gula, lalu diaduk, apa sih yang terjadi? Pasti kita sudah tidak bisa melihat gula itu lagi kan? Alasannya karena gula sudah larut sempurna di air panas dan nggak bisa dipisah lagi. Nah, campuran antara gula dan air panas itu yang disebut sebagai larutan. Dalam kasus ini, yang menjadi zat pelarut adalah gula, sedangkan yang menjadi zat pelarut itu adalah air panas. Selanjutnya, ada penjelasan konsep sifat koligatif larutan. Sifat koligatif larutan adalah suatu sifat larutan yang hanya dipengaruhi oleh jumlah partikel zat pelarut. Jadi semakin banyak zat pelarut, maka sifat koligatifnya akan semakin besar. Misalnya begini, kita akan melarutkan gula dengan air panas dalam jumlah yang berbeda. Jadi ada dua gelas larutan gula. Gelas yang pertama melarutkan 3 sendok teh gula dengan 500 ml air. Sementara itu untuk gelas kedua melarutkan 5 sendok teh gula dengan jumlah air yang sama, yaitu 500 ml juga. Karena gula merupakan zat larut dan jumlahnya lebih banyak di gelas kedua, maka sifat koligatif gelas kedua akan lebih besar dibandingkan sifat koligatif larutan di gelas pertama. Selanjutnya ada penjelasan konsep larutan elektrolit dan non-elektrolit. Larutan elektrolit adalah larutan yang dapat mengantarkan arus listrik. Hal ini karena larutan elektrolit dapat menghasilkan ion-ion yang bergerak bebas dalam larutannya. Contohnya itu larutan garam NaCl. NaCl plus H2O menjadi Na plus Cl-. Dari reaksi tersebut terlihat bahwa jika sebuah senyawa NaCl dilarutkan ke dalam air, maka akan dihasilkan ion Na+ dan ion Cl-. Dengan demikian, kita mendapati bahwa jumlah ion terlarutnya menjadi 2 ion. Sementara itu, larutan non-elektrolit kebalikannya. Larutan non-elektrolit tidak dapat mengantarkan arus listrik karena molekul-molekul terlarutnya tidak terionisasi di dalam larutannya. Hal ini menyebabkan tidak terbentuknya beda potensial dalam larutan sehingga listrik tidak dapat mengalir. Contohnya ini adalah larutan gula seperti glukosa, sukrosa, dan maltosa, larutan urea, CON2H4, serta larutan alkohol seperti metanol, etanol, dan propanol. Nah, ini di sini ada rumus sifat koligatif larutan elektrolit. Untuk yang penurunan tekanan uap ada delta P sama dengan NT dikali I per NT dikali I plus NP dikali P0. Keterangannya itu delta P adalah penurunan tekanan uap, NT itu mol terlarut, NP itu mol pelarut, dan P0 itu tekanan uap pelarut murni. Nah, yang kedua ini ada kenaikan didih-didih. Rumusnya itu delta TB sama dengan M dikali KB dikali I. Untuk keterangannya, delta TB itu kenaikan didih larutan, M itu molaritas larutan, KB itu ketetapan kenaikan didih-didih, dan I itu faktor Van Hoff. Nah, yang ketiga ini ada penurunan titik beku. Rumusnya delta TF sama dengan M dikali KF dikali I. Untuk keterangannya delta TF sama dengan penurunan titik beku larutan 0 derajat Celcius.
derajat Celcius. M itu molaritas larutan, Kf itu tetapan penurunan titik beku, dan I itu ada faktor Van Hoff. Nah, yang terakhir itu ada tekanan osmosis. Rumusnya itu ada Pi sama dengan M dikali R kali T dikali I. Untuk keterangannya, Pi itu tekanan osmosis larutan, M itu molaritas, R itu tetapan gas ideal, T itu suhu, I itu faktor Van Hoff. Nah, selanjutnya itu ada rumus sifat koligatif larutan ion non rumus sifat koligatif larutan non elektrolit. Yang pertama itu ada penurunan tekanan uap. Rumusnya itu delta P sama dengan XT dikali P0. Untuk keterangannya, delta P itu penurunan tekanan uap, XT itu fraksi mol zat terlarut, P0 itu tekanan uap pelarut murni. Dan yang kedua ini ada kenaikan titik didih. Rumusnya itu delta TB sama dengan KB dikali M. Untuk keterangannya, delta TB yaitu kenaikan didih larutan, KB itu ketetapan kenaikan titik didih, dan M itu molaritas larutan. Nah, yang ketiga ini ada penurunan titik beku. Rumusnya itu delta TF sama dengan KF dikali M. Keterangannya, delta TF yaitu penurunan titik beku larutan derajat Celcius. KF itu tetapan penurunan titik beku, M itu molaritas larutan. Yang terakhir ini ada tekanan osmosis. Rumusnya P sama dengan M dikali R kali T. Untuk keterangannya, P itu tekanan osmosis larutan, M itu molaritas, dan R itu tetapan gas ideal, T itu suhu. Nah, yang ingin saya bahas lebih lanjut yaitu penjelasan dari penurunan titik beku delta TF. Titik beku larutan merupakan suhu ketika tekanan uap cairan sama dengan tekanan uap padatnya atau titik yang mana air mulai membeku. Titik beku normal suatu zat adalah suhu ketika zat meleleh atau membeku pada tekanan 1 atmosfer atau keadaan normal. Titik beku pelarut murni akan menurun ketika suatu zat terlarut ditambahkan pada suatu pelarut murni. Hal ini disebabkan oleh adanya molekul-molekul pelarut sulit berubah menjadi fase cair karena pergerakan partikel pelarut dihalangi oleh partikel terlarut. Dengan demikian, larutan akan membeku pada suhu yang lebih rendah dibanding titik beku pelarut murni air. Penurunan titik beku atau delta TF merupakan selisih titik beku pelarut TF0 dengan titik beku larutan TF. Nah, selanjutnya ada contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari dari penurunan titik beku. Yang pertama ada anti beku pada radiator mobil. Yang kedua penggunaan garam dapur dalam pembuatan es putar. Yang ketiga ada anti beku dalam tubuh hewan. Yang keempat ada penggunaan garam dapur untuk mencairkan salju. Nah, ini ada contoh soal. Sebanyak 8 gram zat A dilarutkan dalam 200 gram air jika diketahui tetapan penurunan titik beku air KF air yaitu 1,86 derajat Celcius per mol dan massa molar zat tersebut adalah 40 gram per mol. Hitunglah titik beku larutan. Untuk penjelasannya, ditulis dulu diketahuinya yaitu ada gram sama dengan 6 gram, terus P sama dengan 200 gram, KF itu sama dengan 1,86 derajat Celcius per molar, MR-nya ada 40 gram per mol, delta TF sama dengan KF dikali M, terus masukin 6 per MR dikali 1000 per P, ya sama dengan 1,86 dikali 8 per 400 dikali 1000 per 200 sama dengan 1,86 dikali 0,2 dikali 5 sama dengan 1,86 derajat Celcius, ya TF sama dengan TF0 dikurang delta TF sama dengan 0 dikurang 1,86 sama dengan jadi min 1,86 derajat Celcius. Sekian dari saya. Terima kasih
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.